Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa, seperti biasa kita akan tadarus Al-Quran, Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Siap? Kita doa dulu ya. Kita membaca Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Setelah ayat itu cukup ya. Setelah kita tadarus, nah Ibu ingin bertanya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang salah satu dalil dari berbakti kepada orang tua, yaitu salah satu hadis Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada yang masih ingat apa artinya? Ya, Deliza silahkan. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ya, terima kasih Deliza. Baik anak-anak, kita akan mempraktekkan teknik mindfulness. Kita akan menarik nafas sebanyak 10 kali. Tarik nafas panjang, kemudian hembuskan. Siap ya? 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Selama hidup pasti semua orang pernah berbuat salah ya. Siapapun pasti pernah berbuat salah. Coba ingat-ingat dari dulu sampai sekarang, pernah nggak berbuat salah pada orang tua? Dan silakan ungkapkan, dan hari ini memohon maaf kepada orang tua dari kesalahan yang pernah dibuat. Saya pernah melakukan memberitahu kedua orang tua saya karena merasa bersalah. Saya ingin meminta maaf karena telah menyakiti perasaan kedua orang tua saya. Saya menyesal telah melakukan itu. Kasih ya. Baik, setelah kalian tadi refleksi tentang dosa kalian terhadap orang tua, terus kalian sudah meminta maaf, maka pada kesempatan kali ini Ibu mengajak kita untuk istighfar ya 3 kali. Silahkan kita mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang banyak berbuat kesalahan kepada kedua orang tua. Baik, sekarang Ibu akan bercerita tentang tokoh seorang anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang pernah mendengar? Belum? Ada yang pernah dengar? Siapa yang cerita soalnya? Ibu akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Di sebuah kota yang bernama Kota Yaman, ada seorang pemuda yang sangat soleh dan baik hati yang bernama Uwais Al-Qarni. Walaupun dia memiliki tubuh yang cacat, tubuhnya cacat ya, memiliki penyakit kulit atau sopak,
belang-belang semuanya, tetapi di balik cacatnya itu memiliki hati yang sangat mulia, yaitu berbakti pada orang tua. Yang mempunyai ibu yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan, dia rawat dengan penuh kasih sayang. Jadi Uwais Al-Qarni merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Kemudian suatu hari ibunya memiliki satu permohonan. Wahai Uwais, ibumu ini sudah tua. Ibumu sudah tidak akan lama lagi tinggal di dunia. Hanya ada satu permintaan dari ibu. Tolong kamu ikhtiarkan, ibu sangat ingin naik haji. Kemudian Uwais Al-Qarni merenung. Dia berpikir lama. Ya Allah, dari mana aku memiliki rezeki untuk membuat ibuku bahagia untuk naik haji. Kemudian suatu hari dia membeli seekor anak lembu. Tahu ya anak lembu? Apa kalau di kita apa? Seekor anak sapi yang masih kecil. Kemudian anak sapi tersebut ia bawa ke sebuah bukit. Kalau di Gunung Putri bisa terlihat ya ada bukit. Ia bawa ke sebuah bukit yang sangat tinggi. Jadi sapi kecil itu dia pangku ya, dia gendong ke bukit yang sangat tinggi dan dia membuat kandang di sana. Di setiap hari selama 8 bulan, bayangkan selama 8 bulan menggendong anak lembu setiap hari ke bukit. Setiap hari si anak lembu tersebut berkembang sampai 100 kilo. Bayangkan kalian, baru disuruh oleh orang tua saja ya untuk membawakan satu ember, terkadang ada yang mengeluh ya. Ini Uwais Al-Qarni membawa atau menggendong 100 kilo dengan berat 100 kilo anak lembu tersebut. Dia bawa ke atas, kemudian dibawa lagi ke bawah, sampai masyarakat sekitar keheranan. Uwais Al-Qarni memang gila. Dasar orang gila, dasar orang gila. Kemudian tibalah saatnya waktu untuk naik haji. Dan seperti yang saya katakan tadi, anak lembunya sudah membesar. Anak lembunya sudah membesar. Dan Uwais Al-Qarni karena sudah berlatih ya, sudah berlatih susah payah selama beberapa bulan, sehingga dia mampu membawa ibunya. Bayangkan dari Yaman ke Mekah itu berapa ratus kilometer. Kalian bisa membayangkan ya, dari Yaman ke Mekah itu ratusan kilo. Uwais Al-Qarni membawa ibunya dengan menggendong. Jadi dia gendong ibunya tersebut sampai ke Mekah. Intinya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dengan berjalan kaki. Bayangkan berjalan kaki dari kota Yaman ke kota Mekah, dan tibalah di kota Mekah, dan ibunya sangat terharu sudah berada di hadapan Ka'bah. Kemudian ibu dan anak tadi berdoa kepada Allah. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa ibuku. Kemudian ibunya berkata, wahai Uwais, bagaimana dengan dosamu? Gini Bu, kalau dosa ibu sudah diampuni, maka aku akan masuk surga dengan ridho-Mu. Kemudian seketika itu juga Allah memberikan karunia kepada Uwais Al-Qarni. Seluruh tubuhnya yang sopak dan belang-belang tadi semuanya menjadi sedia kala, sembuh. Hanya tersisa di tengkuknya ya, dikit di tengkuknya, karena Rasulullah pernah bersabda, wahai para sahabat, nanti di zaman kalian akan ada seorang pemuda yang sangat soleh. Dia bukan penduduk bumi, tapi dia penduduk langit.
kalian temui dia. Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan mohon ampunan kepada dia. Dimohon diampunkan kepada Allah melalui Uwais Al-Qarni. Karena doa Uwais Al-Qarni itu sangat makbul. Singkat cerita, sudah Abu Bakar, Umar dan Ali bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan mereka mengingat bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti tadi ya, bahwa temui oleh kalian seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, dia itu adalah penduduk langit bukan penduduk bumi. Maka keduanya pun memohon doa dan istighfar ya, pengampunan melalui Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah singkat dari pasti semua orang pernah berbuat salah ya, nggak apa-apa karena namanya manusia. Coba kalian ingat kesalahan yang pernah kalian lakukan kepada orang tua kalian, dan hari ini kalian minta maaf dan jadi tidak akan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saada, murid SMP Negeri 2 Tarogokler. Pada mapel PAI kali ini saya akan mempersembahkan puisi untuk kedua orang tua saya. Ya, siswa SMP 2 Tarogokler. Di pelajaran PAI BP kali ini saya memilih membuat poster tentang pada mapel pelajaran PAI BP kali ini saya telah mewawancarai guru saya bernama Ibu Santi tentang cara berbakti kepada kedua orang. Saya ingin minta izin untuk pergi merampung. Jangan maling, nanti ibu sama siapa? Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran PAI hari ini sudah selesai. Ibu apresiasi yang tinggi-tingginya ya kepada kalian yang tadi sudah menampilkan, ada yang puisi ya, Regina melakukan puisi karena senang puisi, kemudian sama ya Siti Saada juga berpuisi, dan Solihah tadi sudah mewawancara ya, sudah menjelaskan hasil wawancaranya, dan Deliza sudah membuat poster yang bagus ya. Ibu haturkan terima kasih atas kebersamaan hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup dengan penguatan dari Ibu ya, bahwa untuk pembelajaran hari ini kita banyak belajar, misalnya dari sebuah cerita tadi ya, tentang bagaimana kita meneladani sifat kerja keras, terus kasih sayang dari seorang Uwais Al-Qarni. Kemudian kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran hari ini bersama murid-murid hebat saya. Dalam refleksi kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih perasaan saya dan apa yang bisa diambil atau pembelajaran apa yang bisa diambil dari praktek pembelajaran hari ini. Yang pertama saya akan menyebutkan bagaimana perasaan saya, yaitu saya sangat bahagia sekali, dimulai dari menyusun perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang terakhir adalah dari pembelajaran kekurangan-kekurangan itu apa saja yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Nah, dimulai dari ketika saya menyusun RPP, yang kalau dulu mungkin ketika menyusun RPP itu tidak berdasarkan pada peta kebutuhan anak, misalkan tidak dimasukkan juga teknik-teknik pembelajaran sosial emosional, hanya fokus pada pembelajaran pengetahuan atau intelektual. Tetapi alhamdulillah dalam
RPP yang saya susun pada kesempatan kali ini dilakukan sebelum disusun RPP, maka dilakukan dulu pemetaan kebutuhan. Jadi kebetulan setelah dilihat profil belajar yang saya ampu, di sana ada murid-murid yang profil atau gaya belajarnya ada yang visual, ada yang kinestetik, ada juga yang audio. Nah, juga di sana juga dimasukkan juga teknik-teknik pembelajaran yang meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Kalau dulu kan kita hanya fokus pada kompetensi pengetahuan atau kompetensi intelektual saja. Nah, kemudian sehingga dalam pelaksanaannya dari RPP yang sudah disusun tersebut, di sana ketika dalam diferensiasi proses, saya menemukan murid-murid saya misalkan yang gaya belajarnya audio dilakukan dengan teknik storytelling misalkan, karena mereka senangnya mendengarkan. Storytelling tentang berbakti kepada orang tua, saya bercerita tentang salah satu tokoh anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu Uwais Al-Qarni. Kemudian bagi siswa yang dia senangnya visual, maka saya pun memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk melihat-lihat atau membaca dari komik tentang berbakti kepada orang tua, kemudian poster-poster tentang berbakti kepada orang tua, dan gambar seri tentang berbakti kepada orang tua. Nah, mereka sangat asik ya melihat atau melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang dia miliki. Kemudian bagi yang kinestetik pun mereka diberikan kebebasan untuk bagaimana bermain peran tentang kisah atau tentang anak yang durhaka, tentang apa sih yang bisa diambil dari kisah tentang maling kundang dan sebagainya. Kemudian ini sangat nyambung juga setelah saya melakukan diferensiasi dalam proses, dalam diferensiasi produk pun otomatis sangat nyambung. Bagi siswa-siswi yang dia senangnya audio, mereka diberikan tagihan atau produknya berupa melakukan wawancara. Jadi merekam dari salah satu guru yang diwawancara tentang bagaimana sih cara berbakti terhadap orang tua. Bagi siswa-siswi yang senangnya visual, mereka berkreasi untuk membuat komik. Bagi yang senang komik, membuat poster. Mereka kemudian menjelaskan dari isi poster dan komik tersebut. Kemudian bagi yang tadi yang kinestetik, mereka dengan senang bermain peran, yaitu melakonkan serial Malin Kundang. Nah, selanjutnya selain pembelajaran berdiferensiasi, dalam pelaksanaan pembelajaran pun dimasukkan teknik-teknik pembelajaran yang meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Misalnya dalam teknik mengelola emosi. Ada dalam teknik mengelola emosi, setelah mereka diceritakan tentang storytelling, bagaimana dilakukan refleksi, misalkan bagaimana perasaannya setelah mendengar hal tersebut, kemudian tokoh siapa yang kamu idolakan, misalkan bagaimana seandainya kamu jadi tokoh tersebut, misalkan. Kemudian juga ada teknik stop ya, setelah capek mereka melakukan pembelajaran, misalkan ada refresh terlebih dahulu, ada teknik stop dan mulai bernafas, kemudian sebagainya, teknik refleksi dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu kalau dulu misalkan pembelajaran tidak dimasukkan teknik-teknik sosial emosional, kalau hari ini alhamdulillah dari mulai teknik bagaimana bisa memecahkan masalah dalam roda seri sosial emosional, di sana ada kasus-kasus misalkan anak durhaka terhadap orang tua, kemudian bagaimana sih teknik menyelesaikan masalahnya misalkan. Kemudian mereka pun alhamdulillah secara emosi tergugah, mereka sambil banyak yang menangis ya ketika ditanya misalkan bagaimana perasaanmu misalkan dari mulai sekarang sampai dari mulai dulu ketika kecil sampai sudah besar, silahkan refleksikan apakah kalian memiliki dosa-dosa terhadap orang tua, dan kemudian juga sebutkan salah satu pengorbanan dari orang tua. Jadi melakukan refleksi dari apa yang sudah mereka lakukan sampai mereka meminta permohonan maaf kepada orang tua dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin ini sangat berkesan sekali ya, saya sendiri bagaimana mengajar tidak hanya menyentuh aspek intelektual saja, tetapi menyentuh aspek
emosional anak, menyentuh aspek sosial anak. Bagaimana mereka berempati bahwa oh iya, orang tua yang sudah banyak jasanya dan sebagainya, seandainya saya posisinya sebagai orang tua, maka apa yang akan saya lakukan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.